warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofariza. Saya mahasiswi Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai, program studi pendidikan matematika semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, dan model pembelajaran Joyful Learning in Mathematics Education. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Science, apa itu Teknologi, apa itu Engineering, apa itu Art, dan apa itu Mathematics. Nah, yang pertama itu adalah Science. Science itu ialah kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi itu adalah inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasikan alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memperbaiki kualitas hidup. Yang ketiga adalah engineering. Engineering adalah penggunaan prinsip-prinsip ilmiah dan penalaran matematis dalam mengoptimalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat itu adalah art atau seni, yaitu kreativitas dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan seni. Kemudian yang terakhir adalah mathematics, itu adalah ilmu tentang pola dan hubungan untuk memecahkan masalah. Jadi, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan Science, Teknologi, Engineering, Art and Mathematics atau STEM itu untuk mengatasi masalah. Unsur art itu dapat berupa cara, bentuk, atau tampilan seni. Sehingga dengan unsur art diharapkan melalui STEM, siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang kreatif. Jadi, STEM itu ialah membuat suatu hubungan atau integritas sambil memecahkan masalah dengan kreativitasnya. Tujuan dari STEM itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman akan Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Yang kedua, dapat menggunakan pengetahuan Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu menghargai peran pengetahuan Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics untuk kemajuan manusia. Mengapa sih kita harus menggunakan metode pembelajaran STEM? Nah, ada beberapa alasan mengapa kita harus menggunakan model pembelajaran STEM, yaitu yang pertama, menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi perkembangan zaman. Yang kedua, inovasi dalam kehidupan. Yang ketiga itu meningkatkan ketertarikan siswa tentang pekerjaan di bidang STEM. Yang keempat itu menjadikan pembelajaran makin sesuai dengan kehidupan. Yang kelima itu membantu siswa secara aktif membangun konsep sendiri. Dan yang keenam itu adalah literasi STEM. Apa sih perbedaan engineering and technology? Pertama, saya akan menjelaskan tentang engineering pada STEM. Engineering pada STEM itu sebuah cara matematis dan berulang untuk merancang objek, proses, dan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Engineering pada STEM itu sebuah proses yang dimulai dengan masalah, kebutuhan, atau keinginan. Engineering pada STEM itu menentukan kriteria solusi yang berhasil dan bagaimana mengukurnya.
Dan yang terakhir itu engineering pada STEM itu mengidentifikasi kendala atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Sedangkan teknologi pada STEM itu setiap jenis modifikasi pada alam untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Kebiasaan tapi tidak selalu berkaitan dengan alat, perlengkapan, mesin. Penyebabnya yaitu masalah, kebutuhan atau keinginan manusia. Dikonstruksi melalui tahap engineering, kemudian teknologi digunakan untuk engineeringkan teknologi yang lebih maju. Kemudian teknologi pada STEM ini itu tidak harus berkaitan dengan listrik, internet, komputer. Kita bisa menggunakan teknologi-teknologi sederhana seperti ini. Selanjutnya yaitu tentang joyful learning in mathematics education. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu joyful learning. Joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang membuat peserta didik itu tidak takut salah, tidak takut ditertawakan, tidak takut diremehkan, atau takut tertekan. Joyful learning merupakan model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kejenuhan dan ketidakmenarikan ketika proses pembelajaran berlangsung. Dalam belajar, seorang pendidik atau seorang guru harus menyadari bahwa otak manusia itu bukanlah mesin yang dapat disuruh berpikir tanpa henti, sehingga perlu pelumas atau relaksasi. Menciptakan suasana yang menyenangkan dapat dilakukan dengan membuat pelajaran yang rileks atau tidak tegang, lingkungan yang aman untuk melakukan kesalahan, mengaitkan materi ajar dengan kehidupan peserta didik, belajar dengan balutan humor atau dengan candaan, dorongan semangat, dan pemberi jeda untuk berpikir. Joyful learning ini menggunakan proses pembelajaran yang diaplikasikan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan riang melalui brain gym atau senam otak, yel-yel, dan jenis humor lainnya. Joyful learning itu menggunakan pendekatan permainan, relaksasi, dan menarik minat yang menimbulkan perasaan senang, segar, aktif, dan bahagia oleh peserta didik. Selain itu, pembelajaran joyful learning ini sangat dibutuhkan untuk mereduksi kebosanan dan ketegangan belajar yang hari demi hari itu dialami oleh peserta didik. Nah, kita bisa menggunakan model pembelajaran joyful learning itu dengan mengikuti tahapan-tahapannya, yaitu tahapan-tahapan pembelajaran joyful learning itu yang pertama ialah tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu berkaitan dengan persiapan siswa untuk belajar. Tanpa itu, siswa akan lambat dan bahkan tidak berhenti begitu saja. Tujuan dari persiapan pembelajaran adalah untuk mengajak siswa keluar dari keadaan mental yang pasif, menyingkirkan rintangan belajar, merangsang minat dan rasa ingin tahu siswa, memberi peserta didik itu perasaan positif dan hubungan yang bermakna dengan topik pelajaran, menjadikan siswa aktif dan tergugah untuk berpikir, belajar, menciptakan, dan tumbuh. Dan yang terakhir itu untuk mengajak orang keluar dari keterasingan supaya dia tidak merasa asing dan masuk ke dalam komunitas pelajar. Dengan hal tersebut akan berdampak secara psikis kepercayaan diri untuk bisa memperoleh apa yang menjadi tujuan yang ia inginkan. Pada tahapan ini itu guru memberikan motivasi berupa kata-kata dan lagu-lagu atau nyanyian yang dapat membantu siswa keluar dari rasa tertekan dan menjadi tertarik dengan suatu pembelajaran. Yang kedua itu tahapan penyampaian. Langkah-langkah pembelajaran joyful yang kedua itu ialah tahapan penyampaian. Tahapan yang dimaksud itu untuk mempertemukan pembelajaran dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik.
Pada tahap ini pendidik atau seorang guru itu menyampaikan materi belajar yang dikaitkan dengan hal-hal nyata yang dapat ditemui peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tahap selanjutnya atau tahapan yang ketiga itu adalah tahap pelatihan. Pada tahap inilah pelajaran yang berlangsung sebenarnya. Apa yang dipikirkan dan dikatakan serta dilakukan siswa yang menciptakan pembelajaran dan bukan apa yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan oleh guru. Maksudnya itu, apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh peserta didik itu yang menciptakan pembelajaran, bukan apa yang dipikirkan yang dikatakan oleh seorang guru. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan meminta siswa berulang-ulang mempraktekkan suatu keterampilan. Andai pun tidak berhasil pada awalnya, itu mendapatkan umpan balik segera dan mempraktikkan keterampilan itu lagi. Diulang lagi supaya siswa itu bisa. Mintalah siswa untuk membicarakan apa yang mereka alami, perasaan mereka mengenainya, dan apalagi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan prestasinya. Atau juga dapat dengan strategi yang lain, serta dalam penyampaian diberi gambar-gambar atau animasi yang dapat membuat siswa menjadi tertarik dan senang dalam pembelajaran. Khususnya strategi brain gym atau senam otak, yel-yel, dan jenis humor saat pembelajaran. Agar lebih menarik dan memancing keaktifan siswa itu diberikan hadiah-hadiah atau pujian bagi siswa yang aktif dalam pembelajaran. Misalkan pada saat pembelajaran guru memberikan pertanyaan nih kepada siswa. Siswa yang bisa menjawab itu bakalan dikasih hadiah. Dengan gitu siswa bakalan aktif, akan semangat menjawab pertanyaan itu supaya dia bisa mendapatkan hadiah tersebut gitu. Tahapan yang keempat itu adalah tahapan penutup. Banyak kasus dalam menyampaikan pelajaran dalam akhir semester atau dalam akhir jam, guru tuh menjelaskan agar materinya itu selesai. Namun dengan ini malah tidak akan efektif. Yang seharusnya dilakukan itu adalah pada pemahaman guru dalam Joyful Learning itu harusnya memberikan penguatan kepada materi yang telah diterima oleh siswa dengan memusatkan perhatian. Pada tahap ini itu guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang didapatkan, menutup pembelajaran dengan kata-kata dan nyanyian atau lagu yang menyenangkan bagi siswa. Pada akhir pelajaran itu bisa dengan guru dan siswa itu bernyanyi supaya mereka merasa senang. Jika fasilitas atau waktunya itu memungkinkan, itu guru bisa dengan memutarkan lagu atau film di akhir pembelajaran sebagai sarana refreshing bagi siswa. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.